Selamat pagi Pak Teguh. Baik, Pak Teguh, yang ingin saya tanyakan, kemarin waktu kita meeting, Pak Teguh sudah membekali kita dengan aneka penyesatan yang sifatnya baik dari IPO gorengan, lalu dari sisi IHSG yang indeksnya kini lebih kurang bisa dipercaya, juga dari sisi-sisi bandarmologi dan lain-lain. Nah, yang di awal baru saja beberapa hari lalu, Pak, ada indeks high dividend 20, saya lihat di YouTube channelnya. Ya. Itu saya agak bingung, Pak, karena yang dikeluarkan dari daftar emiten yang ada itu adalah yang relatif mempunyai data historis dividen yield lebih bagus, dan yang dimasukkan malah ada grup Barito juga, Pak, gitu. Jadi apakah ini indikasi bahwa dari sisi pengurus bursa makin corrupted, Pak, dan kita sebagai investor di tahun 2024 ini bahkan di awal tahun sudah siap-siap untuk disesatkan dengan aneka cara baru gitu, Pak. Terima kasih, mohon insight, Pak. Oke, saya jawab ya. Ya, sebenarnya ini topik yang sensitif, Pak Dhani. Kita harus menggunakan kata-kata yang sedikit lebih sopan lah ya. Kalau enggak ya kita malah bisa kita sendiri yang kena, Pak Dhani, kalau kita boleh jujur seperti itu. Tapi intinya begini ya. Ya betul sih kalau misalnya yang seperti yang Pak Dhani sebutkan, ada indeks high dividend 20, artinya kan ya memang harusnya 20 saham yang masuk ke situ yang memang punya historis dividen besar. Lah ini kenapa? Malah yang masuk itu saham-saham yang tidak punya dividen, justru yang punya dividennya bagus keluar gitu. Sebenarnya terkait hal ini itu bukan hal baru sayangnya Pak Dhani. Indeks LQ45 pun kalau dulu ya itu ada salah satu syaratnya kan gini. LQ45 adalah 45 saham dengan yang paling liquid di bursa. Itu masuk indeks LQ45. Tapi syaratnya sebenarnya kalau dulu itu nggak cuman harus liquid. Tapi juga fundamentalnya cukup bagus. Tapi kriterianya diubah agar Goto masuk ke situ. Apakah ini terdengar familiar? Ketika ada satu saham tidak lolos karena kriterianya membatasi, kriterianya yang diubah biar kemudian sahamnya lolos. Di Indonesia itu biasa, Pak. Mohon maaf ya. Kita bukan negara maju sayangnya. Kalau ada peraturan kurang menguntungkan bagi orang tertentu atau perusahaan tertentu, peraturannya yang diubah. Itu biasa di sini, seperti itu. Jadi ya mungkin tadi, kenapa ada saham yang dia tidak masuk indeks, lalu tetap masuk indeks high dividend, padahal kalau kita ngikut peraturannya harusnya nggak boleh. Ya itu mah tahu sama tahu lah gitu. Ya, ini bukan sesuatu yang baru. Ini memang sudah terjadi dan sayangnya kita tidak bisa berharap ini akan membaik gitu loh. Ya memang begitu Pak. Ibaratnya beginilah, kayak misalnya kita datang ke kecamatan, kantor kecamatan, kita ngurus KTP segala macam, udah gitu disuruh bayar. Ya dari dulu juga begitu. Kalau kita berharap suatu hari nanti jadi benar gitu ya, mereka kerjanya nggak bisa. Tapi apakah itu kemudian kita jadi nggak bisa punya KTP? Ya tetap kan kita kalau nggak punya KTP susah dong kita nanti mau ngapa-ngapain. Jadi tetap kita harus adaptasi, terima gitu dengan situasi yang seperti itu. Nah, yang ingin saya katakan, tata cara seperti itu tidak hanya di bursa kita, dimanapun, di seluruh aspek kehidupan di Indonesia itu memang seperti itu. Dari sisi perusahaannya, pemerintahnya, semuanya seperti itu ya. Tapi saya sendiri, meskipun selama ini kita berhadapan dengan situasi pasar yang tidak cukup menguntungkan bagi kita, atau bahasanya Pak Dhani menyesatkan segala macam gitu ya. Tapi toh nyatanya sampai hari ini saya masih bertahan. Kenapa? Ya karena memang kita tidak perlu terlalu menggantungkan terhadap pemilihan-pemilihan saham-saham yang dilakukan oleh bursa. Ya kita tidak terlalu, ya maksudnya gini, dulu saya ngeliatin indeks LQ45, tapi begitu saya lihat isinya saham-saham aneh-aneh semua, ya sudah kita nggak lihat itu jadi patokan lagi. Dulu kita lihat IHSG sebagai patokan arah pasar, tapi karena IHSG sekarang malah dipengaruhinya sama sahamnya Barito segala macam, ya sudah kita nggak lihat dia lagi dan seterusnya. Dan yang paling penting apa? Mau IHSG naik turun, mau saham lesu, mau saham booming,
Tapi kalau memang fundamental dari saham yang kita pegang bagus, tetap kita profit, Pak. Dan kalaupun kita ada sesekali kita mengalami kerugian dan segala macam, ya yang tadi seperti saya sebutkan di awal, 2023 kemarin itu sulit bagi kami. Mungkin kita juga banyak yang mengalami kerugian di 2023 kemarin. Sebenarnya bukan karena otoritasnya atau apanya membiarkan praktek-praktek IPO gorengan, indeks saham nggak jelas seperti itu, tapi lebih karena situasi ekonomi real memang kurang bagus, kinerja emiten banyak yang kurang bagus, ya udah akhirnya kita jadi nggak bisa profit. Tapi dengan 2024 ini kinerja emiten bagus, kita nanti jadi banyak pilihan saham lagi tuh Pak Dhani, ya kita nggak perlu dan memang saya sejak awal tidak pernah mengandalkan indeks-indeks tersebut sebagai patokan untuk memilih saham. Indeks itu kan ada banyak ya, Pak Dhani. IDX 30, IDX 80. Memang kalau pemula berpikirnya begini, oh berarti kalau masuk indeks tersebut berarti sahamnya bagus. Enggak. Sejak awal itu enggak tepat gitu. Mau ada saham tidak masuk indeks manapun, tapi kalau kita pelajari kinerjanya bagus ya, GCG-nya bagus, valuasinya murah, prospek ke depannya cerah, ya sudah kita bisa beli sahamnya. Sebaliknya, ada saham, dia masuk ke semua indeks, LQ45 dia masuk, IDX dividen dia masuk, tapi kita baca laporan keuangannya, ternyata dia rugi misalnya. Ya udah kita jangan beli sahamnya gitu. Jadi sejak awal kita tidak perlu menggunakan indeks dividen atau apapun itu sebagai patokan. Ini yang lebih lucu lagi Pak Dhani. Selain indeks dividen high, ada juga indeks under value gitu. Jadi saham-saham yang menurut BEI itu murah valuasinya. Saya cek satu-satu. Wah ini kriterianya gimana sih? Banyak saham-saham yang sebenarnya nggak bisa dibilang murah, tapi masuk juga di situ gitu loh. Ya mungkin mereka punya kriterianya sendiri, kita nggak tahu ya. Mungkin kita yang salah, kita nggak tahu. Tapi sejauh ini, dengan kriteria saya sendiri, saya memilih saham, maka meskipun ada periode tertentu di mana kita ya tidak profit seperti itu, tapi dalam jangka panjang, Pak Dhani bisa lihat sendiri kami tetap profit lah kalau dirata-ratakan. Cukup Pak Dhani? Cukup Pak Teguh, terima kasih. Lanjut ya.